Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam rangka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi materi ini adalah materi sejarah kebudayaan Islam kelas 11 oleh saya langsung, yaitu guru sejarah kebudayaan Islam Bapak Imrida As-Siddiqi SPDI. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini bisa dilihat. Yang pertama ini adalah siswa dapat memahami proses berdirinya Bani Umayyah. Jadi diharapkan dengan adanya pembelajaran ini, maka siswa dapat mengetahui proses berdirinya Bani Umayyah. Jadi kapan berdirinya, bagaimana prosesnya, diharapkan nanti siswa dapat mengetahuinya. Yang kedua yaitu siswa dapat mengenal silsilah Bani Umayyah. Nah, jadi nanti ada silsilah Bani Umayyah, siapa pendirinya, bagaimana khalifahnya, siapa yang memimpin selanjutnya. Nah, silsilahnya, maka itu nanti kita bahas bersama. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui khalifah-khalifah terkenal Bani Umayyah. Nah, jadi dari sekian banyak pemimpin dinasti Bani Umayyah, ada beberapa orang khalifah yang terkenal, nah, yang nantinya bisa membawa Bani Umayyah membawa kepada masa-masa kemajuannya. Nah, baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuki pembahasannya. Proses berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri ketika Muawiyah diberikan kekuasaan oleh Hasan bin Ali pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang mana peristiwa tersebut dinamakan dengan Amul Jamaah. Nah, jadi Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 41 Hijriah, di mana saat itu Muawiyah sebagai khalifah yang pertama itu mendapatkan mandat, mendapatkan jabatan kekhalifahan. Nah, di mana pada saat itu umat Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian memihak kepada Hasan bin Ali, satu bagian lagi mengikut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena umat Islam terbagi atau terpecah menjadi dua bagian, maka Hasan bin Ali ini berinisiatif untuk menyatukan kembali umat Islam, sehingga para pendukung Hasan bin Ali itu diminta supaya mengikut kepada Muawiyah, sehingga pada tahun tersebut dinamakan dengan tahun Amul Jamaah atau tahun persatuan umat Islam, di mana umat Islam yang pada mulanya terbagi menjadi dua bagian kemudian menyatu di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lanjut, silsilah Bani Umayyah. Sejak Muawiyah menjadi khalifah, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan musyawarah menjadi sistem pemerintahan dinasti, yaitu sistem pemerintahan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi berbeda halnya pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana Abu Bakar itu memimpin karena melalui musyawarah umat muslim akhirnya ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar, penunjukan Umar pun dilakukan melalui musyawarah. Begitu juga dengan Utsman sampai dengan Ali. Nah, akan tetapi ketika Muawiyah ini memimpin, ketika beliau itu sebelum beliau meninggal dunia, beliau mewariskan kekhalifahan selanjutnya itu kepada anak beliau yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi diteruskan secara turun-temurun kepada anak cucu daripada Muawiyah ini, seperti halnya kerajaan. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana bagan silsilah Bani Umayyah. Nah, itu ada Umayyah ini berasal dari di sini ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu berasal dari dinasti Umayyah ini. Ada bagian yang sebelah paling kiri ini Umayyah. Bisa dilihat di layar.
Nah, Muawiyah itu ada di belakang saya ini ya. Kebetulan ini ketutup sama belakang saya. Ini Muawiyah sini. Ya, lanjut. Nama-nama Khalifah Bani Umayyah. Nah, nama Umayyah ini diambil dari Muawiyah sebagai pendiri sekaligus Khalifah pertama dinasti Umayyah. Ada juga yang menyebut bahwa nama Umayyah ini diambil kepada kakek daripada Muawiyah. Nah, cuman karena berbeda-beda riwayat, nah, jadi alasan yang terkuat mungkin Umayyah ini diambil dari nama Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana kekhalifahan atau dinasti Umayyah ini berdiri kurang lebih selama 90 tahun dan dipimpin oleh 14 orang khalifah. Nah, ke-14 orang khalifah itu bisa dilihat di layar di video. Nah, khalifah yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah kedua Yazid bin Muawiyah, yaitu anak daripada Muawiyah. Khalifah yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Nah, ini anak daripada Yazid atau cucu daripada Muawiyah. Nah, jadi Muawiyah yang memimpin, kemudian anak beliau, anak cucu beliau, lanjut seterusnya sampai dengan 14 orang khalifah. Dan khalifah yang terakhir itu bernama Marwan bin Al-Himar bin Al-Hakam, atau disebut juga dengan Marwan II. Itu khalifah yang terakhir nantinya ya. Lanjut slide berikutnya. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Nah, di sini ada 4 orang khalifah pada dinasti Umayyah yang terkenal. Yang pertama ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini foto beliau. Di layar bisa dilihat. Nah, ini Muawiyah ini adalah seorang pendiri daripada Bani Umayyah sendiri. Beliau khalifah pertama sekaligus pendiri daripada dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Adapun prestasi daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini, yang pertama membentuk departemen dan duta untuk mendakwahkan Islam ke penjuru dunia. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui sekalian bahwasanya pada masa dinasti Umayyah ini agama Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi dinasti yang memiliki wilayah yang sangat luas itu adalah salah satunya dinasti Bani Umayyah. Pada masa ini agama Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah ke Indonesia. Nah, ke Cina, ke Indonesia, ke India, itu Islam itu masuk pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Prestasi beliau yang kedua adalah mengangkat tenaga profesional administrasi keuangan. Jadi pada masa tersebut dinasti Umayyah ini belum begitu lengkap administrasi keuangannya, maka diperlukan ahli-ahli keuangan, orang-orang yang ahli di dalam bidang keuangan. Nah, pada saat itu yang berasal dari Bizantium. Jadi direkrutlah orang-orang dari Bizantium untuk mengisi posisi-posisi tenaga keuangan, tenaga profesional keuangan, supaya dinasti Umayyah ini ekonominya bisa bertahan dan meningkat. Nah, perlu orang-orang yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Prestasi Muawiyah yang ketiga yaitu adalah memperluas kekuasaan di 3 daerah subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Nah, di mana 3 wilayah ini terkenal sebagai wilayah-wilayah yang subur. Nah, saat itu 3 daerah ini menjadi salah satu pusat pertanian dan perkebunan Bani Umayyah. Nah, di sana banyak dihasilkan bahan-bahan pangan yang nanti membuat Bani Umayyah ini menjadi lebih makmur. Lanjut, khalifah berikutnya itu adalah khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Jadi khalifah Marwan bin Al-Hakam ini beliau adalah seseorang yang bijak, berani. Nah, dan beliau ini juga seseorang qari yang memiliki suara yang merdu. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Nah, salah satu jasa beliau ini yang sangat terkenal, beliau menciptakan mata uang dinasti Umayyah. Jadi pada masa inilah dinasti Umayyah itu memiliki mata uang khusus,
Misalnya seperti Indonesia itu ada mata uangnya rupiah. Nah, pada saat itu dinasti Umayyah juga memiliki mata uang khusus. Contohnya itu bisa dilihat di gambar. Di gambar ada foto daripada mata uangnya. Contoh mata uang Bani Umayyah. Lanjut. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal yang ketiga itu adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Prestasi daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, beliau adalah khalifah yang berhasil menaklukkan Andalusia atau Spanyol di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Nah, pada masa inilah nanti agama Islam itu masuk ke Spanyol. Selain itu, beliau juga memperluas wilayah dakwah ke Afrika dan Eropa Barat. Jadi wilayah-wilayah Eropa itu berhasil ditaklukkan, berhasil masuk agama Islam ke sana, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Lanjut. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal yang ketiga ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang paling baik dalam memimpin. Nah, beliau ketika memimpin dinasti Umayyah itu berhasil membawa Bani Umayyah pada puncak kejayaannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berbeda dengan khalifah-khalifah selainnya sebelumnya. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dipilih atas kehendak masyarakat. Nah, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berhasil menjadi gubernur di Suriah, akhirnya membawa nama beliau menjadi terkenal. Lalu masyarakat menginginkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah selanjutnya. Nah, di saat itu beliau justru menolak dan meminta orang lain yang menjadi khalifah, karena beliau orangnya sangat baik. Beliau tahu bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia apalagi di akhirat, maka beliau takut menduduki jabatan khalifah. Bahkan beliau sempat menolak. Akan tetapi karena desakan dari masyarakat, akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditunjuk menjadi khalifah berikutnya. Nah, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berhasil membawa dinasti Umayyah pada masa puncak kejayaannya. Bahkan sampai-sampai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sulit untuk mencari orang-orang yang miskin. Bahkan ketika ingin mengeluarkan zakat, nah zakat itu kan biasanya dikeluarkan untuk fakir miskin. Nah, justru sulit untuk mengeluarkan zakat karena yang menerima ini sangat sulit untuk dicari. Dalam artian saat itu sangat sulit ditemui orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Tidak banyak orang yang miskin. Nah, itu salah satu keberhasilan Umar bin Abdul Aziz ini memimpin menjadi seorang khalifah, sehingga rakyatnya bisa makmur. Ini khalifah yang keempat. Kesimpulannya, Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terjadinya Amul Jamaah. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terjadi peristiwa Amul Jamaah. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah berdiri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Yang ketiga, selama berkuasa Bani Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Nah, ke-14 orang khalifah ini memimpin dalam jeda waktu kurang lebih selama 90 tahun tadi. Yang keempat, dari 14 orang khalifah tersebut terdapat 4 orang khalifah yang membawa dinasti Umayyah pada masa kejayaannya. 4 orang khalifah ini khalifah yang terkenal ya. Yang terkenal saat itu karena kepemimpinannya yang baik. Yang pertama ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Marwan bin Al-Hakam. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, yang keempat, ini khalifah yang paling berjasa dan membawa dinasti Umayyah pada masa kejayaannya, puncak kejayaannya, itu adalah Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini adalah khalifah-khalifah yang terkenal, khalifah-khalifah hebat di dalam membawa kemajuan bagi dinasti Umayyah. Nah, ini terakhir. Sekian materi yang ingin Bapak sampaikan. Nah, silahkan nanti dibaca-baca lagi bukunya dan ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.